Om Swastiastu. Kelompok kami dari SMA Negeri 1 Sukawati, kelas 12 IPA 1, akan mempresentasikan bagaimana cara membuat tape dan bagaimana proses reaksi dari fermentasi tape. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cukodo Amarzena, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Cukodo Zaik Arizena, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Vivi Kinanti Ayu, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurario Ditata, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nigustia Yumutiara Indriani, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Dewi, nomor absen 23. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya. Metabolisme adalah suatu reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang memerlukan enzim dan substrat untuk menghasilkan suatu produk. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan atau pembentukan suatu molekul sederhana menjadi kompleks. Sedangkan katabolisme adalah pemecahan suatu molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Nah, katabolisme ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu respirasi anaerob dan respirasi aerob. Respirasi aerob adalah katabolisme karbohidrat yang memerlukan oksigen sebagai penerima elektron terakhir dari reaksi. Sedangkan respirasi anaerob adalah katabolisme karbohidrat yang tidak membutuhkan oksigen sebagai penerima elektron terakhir dari reaksi. Nah, respirasi anaerob ini terdiri dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik secara anaerob yang berfungsi untuk mengubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Nah, dalam proses fermentasi ini, itu kita menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan itu dapat berupa jamur atau bakteri. Contohnya adalah Streptococcus, Lactobacillus, Saccharomyces, Aspergillus, dan lain sebagainya. Namun, dalam proses fermentasi tape yang kita lakukan pada kali ini, itu kita menggunakan khamir yang bernama Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi. Nah, biasanya mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi itu tidak bersifat patogen, sehingga bahan makanan atau hasil fermentasi yang akan dibentuk nanti bisa aman untuk manusia. Dan sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan tape singkong. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada panci pengukus, kedua wadah yang digunakan untuk fermentasi, ketiga yaitu pisau, keempat ada talenan, kelima ada bahan utamanya yaitu singkong atau ubi, keenam ada daun pisang, dan yang terakhir yaitu ragi tape. Lanjut ke tahap pembuatan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengupas kulit singkong. Jika kulit singkong sudah terkupas, tahap selanjutnya yaitu cuci singkong yang sudah dikupas tadi hingga bersih. Lalu, kikis pinggiran singkong untuk menghilangkan lapisan lilin pada singkong agar nanti tape tidak cepat membusuk. Selanjutnya, potong singkong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Lalu, kukus singkongnya sudah dipotong hingga setengah matang menggunakan api sedang dan
tunggu beberapa saat. Selagi menunggu singkong dikukus, haluskan ragi tape secukupnya. Angkat singkong yang sudah dikukus tadi dan biarkan suhunya menurun. Balurkan ragi tape yang sudah dihaluskan tadi ke singkong yang sudah dingin. Mengapa ragi harus dibalurkan saat singkong sudah dingin? Karena apabila diberi ragi dalam keadaan panas, maka jamur dan mikroba yang digunakan pada saat membuat tape tidak bisa tumbuh dan berkembang. Tahap yang terakhir yaitu bungkus singkong yang sudah diberi ragi dengan daun pisang, kemudian letakkan ke dalam wadah fermentasi dan ditutup dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk, dan tunggu proses fermentasi yang berlangsung selama 2-3 hari. Setelah kurang lebih 3 hari, tape sudah jadi dan siap untuk disajikan. Proses fermentasi ini membuat singkong memiliki rasa yang manis dan bertekstur lembut serta beraroma alkohol. Nah, proses fermentasi yang terjadi pada pembuatan tape umumnya meliputi 4 tahapan. Nah, yang pertama, pati yang ada di dalam singkong itu dipecah oleh enzim menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana seperti monosakarida dan disakarida. Lalu, gula yang terbentuk tersebut dihidrolisis menjadi alkohol. Nah, enzim-enzim yang berperan dalam hidrolisis tersebut adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Pada fermentasi lebih lanjut, alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter itu dioksidasi menjadi asam-asam organik seperti misal asam asetat, asam malat, dan asam succinat. Melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik itu akan bereaksi dengan alkohol dan membentuk ester yang memberikan cita rasa pada tape, sehingga tape akan terasa manis walaupun sebelumnya tidak diberi gula. Adapun reaksi yang terjadi saat proses pembuatan tape adalah glukosa yang terdapat di dalam singkong akan mengalami glikolisis menjadi asam pirufat. Nah, selama proses glikolisis ini dihasilkan pula energi dalam bentuk 2 ATP. Selanjutnya, asam pirufat akan diubah menjadi asetaldehid dengan membebaskan satu atom C dalam bentuk CO2. Asetaldehid ini kemudian akan diubah kembali menjadi etanol. Adapun reaksi lebih singkatnya yakni C6H12O6 akan diubah menjadi C2H5OH plus 2 ATP dan CO2 ataupun glukosa akan diubah menjadi etanol, energi, dan karbon dioksida. Jadi dari pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses fermentasi tape singkong atau fermentasi alkohol termasuk ke dalam proses respirasi anaerob. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya itu tidak membutuhkan oksigen atau O2. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa dalam pembuatan tape singkong kita harus menutup rapat wadah fermentasi agar tidak ada udara yang masuk dan tidak mengganggu proses pemecahan enzim yang berperan dalam fermentasi tape singkong tersebut. Selain itu, dari proses tersebut, singkong yang telah difermentasikan selama 3 hari akan mengalami perubahan rasa menjadi manis dan beraroma alkohol. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.